Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kembali kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Dari Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9 dengan tema tanda manusia duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal batas usia dewasa yang menentukan kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan realitas batas usia dewasa yang berbeda-beda yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada yang menggunakan batas usia 17 tahun, ada yang 18 tahun, maupun 21 tahun. Ada juga yang membagi pengertian dewasa menjadi dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut pemilu. Ada dewasa seksual, misalnya batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Ada dewasa hukum, dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum. Secara umum, seseorang akan dianggap sudah dewasa pada umumnya ketika menginjak usia 17 tahun. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun? Dapatkah ia langsung dianggap sudah dewasa secara rohani? Jawabannya tentu tidak. Kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa lama ia sudah menjadi Kristen. Bukan ditentukan dari berapa tinggi jabatannya di dalam gereja. Bukan pula ditentukan dari kesibukannya dalam pelayanan. Banyak hal dapat dijadikan alat ukur kedewasaan rohani seseorang. Namun, bukan hal-hal yang disebutkan tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konteks bacaan kita hari ini adalah tentang perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus. Dan salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam jemaat Korintus menurut Paulus adalah kehidupan rohani yang belum dewasa, atau disebut juga manusia duniawi. Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan karena jemaat Korintus ini mereka sudah jadi kaya dalam segala hal. Namun mereka masih belum dewasa rohani. Paulus membandingkan sesama orang percaya. Ada orang percaya yang dewasa secara rohani, dan ada pula orang percaya yang duniawi, artinya bayi secara rohani. Adapun tanda manusia duniawi yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini adalah: pertama, sulit untuk menerima perkataan rohani. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mengapa orang tidak mau mendengar firman Tuhan? Karena hati manusia begitu keras. Mendengar firman Tuhan bagi sebagian orang mungkin sangat membosankan. Ada yang tidak peduli sama sekali dengan firman Tuhan. Beribadah hanya formalitas,
dan membuktikan bahwa dia pengikut Kristus yang benar. Padahal ketika beribadah, banyak orang yang mengantuk saat firman Tuhan disampaikan. Bahkan banyak orang yang sibuk dengan handphonenya, asik Facebookan, menjawab telepon, mengirim SMS, dan lain-lain. Jika kita bersikap demikian, bagaimana mungkin kita dapat menerima dan memahami firman Tuhan? Bagaimanakah kita dapat melakukan kehendak Allah? Yang kedua, Paulus mengatakan dalam ayat kedua, mereka ini masih belum siap menerima makanan keras, melainkan hanya susu. Paulus memberikan gambaran kualitas rohani jemaat Korintus seperti orang-orang yang tidak bisa makan makanan yang keras. Namun mereka hanya bisa konsumsi makanan bayi atau susu. Orang-orang ini hanya mau mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga mereka, dan cenderung hanya ingin mendengar hal-hal yang menghibur semata-mata, tetapi tidak rela membuka telinga mendengar teguran yang datang untuk memperbaiki hidup. Terkadang karena masalah harga diri, kita sulit menerima teguran dengan kerendahan hati. Padahal justru memberi hati dan memusatkan pikiran, rela ditegur dan dikoreksi oleh firman Tuhan, itulah yang membawa pembaruan dalam hidup kita. Agar menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, kita seharusnya berbahagia saat mendapat teguran dari Tuhan. Yang ketiga, sifatnya masih seperti manusia duniawi. Rasul Paulus menyebut manusia duniawi sebagai manusia yang dikuasai oleh daging atau hawa nafsu. Di antara mereka masih ada iri hati dan perselisihan yang mengakibatkan perpecahan. Ada yang menonjolkan diri sebagai golongan Paulus dan golongan Apolos. Yang paling dominan dalam kehidupan seorang manusia duniawi adalah kepuasan daging atau nafsu. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka masih hidup dengan cara dan pikiran duniawi, bukan cara hidup manusia rohani yang dikuasai roh Allah. Penggolongan-penggolongan inilah yang merusak persekutuan dan kesejahteraan jemaat Tuhan di Korintus. Memuaskan kedagingan atau hawa nafsu tidak hanya berarti melakukan hal-hal yang amoral, tetapi bisa juga diungkapkan dengan melakukan hal-hal sederhana seperti iri hati, perselisihan, amarah, perseteruan, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, yang semuanya itu merupakan perbuatan daging. Sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Orang-orang yang suka berselisih dan iri hati adalah mereka yang masih hidup dikuasai oleh kedagingan atau hawa nafsu. Mereka mementingkan diri sendiri, menganggap diri sendiri lebih berharga, lebih berjasa, atau lebih penting daripada orang lain. Iri hati saat melihat ada orang lain yang hidupnya kelihatan lebih menyenangkan, atau
yang melakukan hal-hal yang lebih baik daripada dirinya, termasuk dalam gereja dan di tengah pelayanan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar berubah dan meninggalkan perselisihan dan iri hati, yang keduanya merupakan perbuatan daging. Mereka harus bertumbuh dewasa dengan membuang kepentingan diri sendiri dan berfokus pada hal-hal yang paling penting, yaitu pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada mereka. Pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Allah berbeda-beda bagi setiap orang percaya. Ada yang diberi talenta lebih dan dipercayakan lebih banyak. Ada yang dipercayakan sedikit, namun semuanya penting untuk membangun gereja. Di balik semua kesuksesan pelayanan, Allah yang memberi pertumbuhan. Inilah hal yang paling penting. Orang-orang yang berhasil melakukan sesuatu jangan membanggakan diri. Dan orang-orang yang tidak turut ambil bagian dalam pelayanan, jangan iri hati, karena bukan manusia yang memberi pertumbuhan, melainkan Tuhan. Paulus mengungkapkan penyebab terjadinya perpecahan, yaitu iri hati dan dengki, yang menyebabkan perselisihan. Sebagai akibat, jemaat Korintus masih hidup secara duniawi. Perselisihan-perselisihan dalam jemaat diawali dan berawal dari rasa iri hati dan kedengkian antara seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kehidupan kita di masa kini? Mari kita merefleksikan hati kita dengan firman Tuhan. Belajar untuk menaklukkan diri di hadapan Tuhan, dan senantiasa mau dengan dengaran akan firman Tuhan, serta menjalankannya dalam hidup kita. Akhirnya, setiap orang tanpa terkecuali bisa disebut sebagai anak-anak rohani bila ia mampu membangun kehadiran Roh Kudus yang membuka pikiran untuk mengenal dan mengimani Allah. Manusia rohani itu memiliki pikiran Kristus, seperti menyeimbangkan pelayanan dan waktu untuk tenang dan bersyukur kepadanya. Karena kedewasaan rohani seorang Kristen antara lain ditentukan dari sikapnya dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan sesama. Jika dalam diri kita masih ada iri hati dan perselisihan, sebenarnya kita belum dewasa dalam Kristus. Singkatnya, hidup dengan kualitas rohani antara perkataan dan perbuatan. Mari menjadi manusia rohani dan meninggalkan manusia duniawi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.